Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 28 Agustus 2023 bersama Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, perikop Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dari Injil Matius pasal 23 cukup panjang, terdiri dari 36 ayat. Meski tak disebutkan di dalam Injil, tetapi banyak orang mengatakan kritik keras yang disampaikan oleh Yesus terhadap para ahli Taurat dan orang-orang Farisi disebut sebagai 7 celaka atau 7 ratapan, yaitu celakalah orang yang menghalangi orang lain masuk ke dalam kerajaan Allah. Celakalah orang yang membuat orang lain menjadi 2 kali lebih jahat dari mereka. Celakalah orang yang memilih yang tak penting tetapi malah mengabaikan yang penting. Celakalah orang yang menjaga penampilan luar tapi mengabaikan bagian dalamnya. Celakalah orang yang pamer-pamer sebagai orang baik, padahal di dalamnya buruk. Dan celakalah orang yang mengklaim lebih baik dari leluhurnya, padahal sama saja. Pada hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari perikop tentang 7 celaka ini, yaitu mulai dari ayat 13 sampai ayat 22 dari Injil Matius 23 ini. Tetapi kita akan merenungkan dalam bentuk rangkuman dengan judul Talk the Walk but not Walk the Talk, sebagai gambaran perbuatan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, seolah mereka terhimpit di antara hipokrisi dan integritas dalam hal iman, lalu memilih menjadi hipokrit atau orang munafik. Celakalah kalian hai pemimpin-pemimpin buta. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kalian sendiri tidak masuk, dan kalian merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kalian hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi pengikut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ.
Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, saya mengangkat judul renungan kita kali ini adalah Talk the Walk but not walk the talk. Untuk menggambarkan seseorang yang selalu berbicara tentang iman dan kebenarannya, tetapi tidak mengamalkannya. Talk the walk tentu baik adanya, tetapi jauh lebih penting adalah walk the talk. Rasanya bukan hanya di zaman Yesus dulu saja ada orang-orang dan pemimpin agama yang munafik. Sekarang pun masih banyak hipokrisi di sekitar kita, dan jangan-jangan kita juga termasuk di antaranya. Misalnya, pergi ke gereja pada hari Minggu karena malu kepada tetangga atau saudara kalau tidak ke gereja. Atau seorang yang kaya dan menjadi donatur gereja, tetapi ternyata sering melakukan pelecehan seksual terhadap para karyawan di kantornya. Atau menyumbang untuk gereja seperti melempar umpan, berharap akan mendapat ikan besar sebagai imbalannya. Atau menyumbang gereja justru dari hasil korupsi dari kegiatan pembangunan gereja, dan contoh-contoh lainnya. Ada juga pemimpin agama yang seharusnya mempersatukan umat yang berbeda pilihan politiknya, tetapi malah mengipas-ngipasi sehingga polarisasi di antara umat menjadi semakin tajam. Yesus mau agar kita tidak hanya berbicara, tetapi tunjukkanlah melalui tindakan. Firman Tuhan mesti kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tutur kata, sikap, dan perbuatan kita hendaknya mampu menampilkan wajah Kristus. Setiap keputusan yang diambil semestinya berasal dari iman dan kasih Kristus. Jangan sampai kita malah gagal melakukan apa yang kita omongkan. Terkait dengan walk the talk ini, saya teringat Rasul Yakobus yang menulis dalam suratnya tentang pendengar atau pelaku firman, yaitu Yakobus 1 ayat 19-27. Hendaknya kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Menjalankan konsep walk the talk ini memang tidak mudah. Kegagalan bisa disebabkan justru dari internal kita sendiri. Seperti yang telah disampaikan oleh Yesus, kita membangun rumah tidak di atas batu, melainkan di atas pasir. Ketika banjir melanda, rubuhlah dia. Kenikmatan dunia, haus kekuasaan, atau hasrat ingin kaya mendadak menyebabkan walk the talk menjadi gagal. Tak jarang terjadi kegagalan justru disebabkan oleh faktor eksternal. Bujuk rayu dan tipu daya iblis telah memutarbalikkan kebenaran Allah yang membuat kita justru terbuai oleh bujuk rayu dan tipu daya iblis itu. Di sekitar kita terdapat banyak semak duri yang menghimpit, yang menghalangi iman kita untuk bertumbuh dan menghasilkan buah. Oleh karena itu, marilah kita jadikan hari ini sebagai titik balik. Marilah kita mantapkan komitmen kita, tidak hanya talk the walk, tetapi juga walk the talk, serta menjaga integritas dalam pertumbuhan dan perjalanan iman kita. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 28 Agustus 2023. Terima kasih kepada Bapak Sandi Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.